Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jami ahli kubur dengan muslimin muslimat Rasulullah Syekh Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Syekh Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyartu qawluhu munajjazan majlisi sa'irus zaman wa iyyakum fi bimmati yubayyanu qadran wa wasanduna ma yu'ayyanu wa qawlu ma muslima fihi dharina Ululan au mu'ajjalan lakinna bi ajali yu'lamu wal yudlanu an wa indama yahillu yumadul adab duna simarin min saghiratil qura ma'luma miqdarin bimiyarin jara wal jinsi wa والنوع كذا صفات لأجلها aliful qimatu wa kaunaha majmulakal awsafila mukhtaritun aw fiyarun dakhala ayyin tajiri mawdi'al adab illam yuwafiqhu makanu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala Babus salami. Ini tentang bab salam. Bab ini tentang salam. Salam bukan salaman. Salam ini salah satu macam dari jual beli. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa ada kalanya barang yang dijual itu ada kalanya barang yang dijual itu tidak ada. Mau membeli tapi barangnya tidak ada. Secara fikih sebenarnya itu tak boleh. Menjual barang yang tidak ada tak boleh. Saya mau jual mobil, mana mobilnya? Belum punya. Asah lah seperti itu. Menjual barang yang makdum tak sah. Kecuali di dalam akad salam. Akad salam ini menjual barang yang tidak ada, tapi boleh. Kenapa boleh? Karena hajat, karena kebutuhan masyarakat, karena kebutuhan orang-orang manusia itu butuh kepada salam. Ya kan, misalnya barang yang belum ada kan tak mungkin kemudian kita agak melakukan transaksi. Orang-orang butuh kepada akad salam sehingga diperbolehkan lil hajati karena hajat. Akad salam sendiri adalah membeli sesuatu yang tidak ada, membeli sesuatu yang disifati di dalam tanggungan. Jadi membeli sesuatu tapi menggunakan sifat, bendanya belum ada, kemudian disifati. Menggunakan sifat yang jelas. Saya mau beli mobil yang seperti ini, warnanya ini, mereknya ini, yang tipe ini, itu harus jelas. Akad salam ada beberapa komponen di dalamnya atau rukun. Yang pertama muslim, yang kedua muslim ilaih, yang ketiga mustamfi, yang keempat adalah rasul mal.
atau bisa sebenarnya akad salam ini kan jual beli. Kalau di jual beli itu bai itu muslam ilaih. Muslam ilaih itu adalah orang yang menerima pesanan. Muslam ilaih. Yang pertama muslam ilaih. Atau di dalam jual beli disebut bai. Muslam ilaih adalah orang yang menerima pesanan. Yang kedua muslim, orang yang memesan. Kalau di dalam jual beli disebut mustari atau pembeli. Muslim pemesan. Terus muslam fih. Muslam fih ini adalah barang yang dipesan. Barang yang dipesan. Kemudian ada ra'sul mal. Ra'sul mal ini adalah uangnya. Nanti akan kita bahas satu persatu apa itu muslim, muslam ilaih, muslam fih, kemudian ra'sul mal. Asyartu adapun syarat kesahannya akad salam, kaunuhu ialah adanya muslim. Ya muslim ya. Kaunuhu adanya salam saja bukan muslim. Kaunuhu ialah adanya salam, munajjazan ialah tunai. Munajjazan ialah tunai. Wa ayyubadoh dan harus diterima. Wa ayyubadoh dan harus diterima. Diterima fil majlisi, di dalam majlis akad atau di majlis akad. Diterima sairus tamanih, apa seluruh taman atau ongkos. Sairus tamanih, apa seluruh ongkos, atau yang kita kenal tadi bahasanya adalah ra'sul mal, ongkosnya, biayanya, saman. Syarat akad salam, akad pesanan itu bisa sah dengan syarat yang pertama harus munajjas, harus tunai. Munajjas di sini orang beda pendapat. Ada yang mengatakan munajjas yang dimaksud di sini adalah tidak memiliki opsi khiyar, tak memiliki opsi, tak memiliki khiyar. Nantinya tak boleh dibatalkan. Pertama harus munajjas. Tapi ada yang mengatakan munajjas di sini harus tunai itu adalah ra'sul malnya. Jadi ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa munajjas ini adalah tak boleh dibatalkan. Yang kedua, orang mengatakan munajjas yang dimaksud di sini adalah uang mukanya itu, biayanya itu harus kontan, ra'sul malnya langsung diserahkan semua. Munajjazan ialah harus tunai semua uang atau biayanya. Dan yang kedua harus diterima di majelis akad. Ra'sul malnya atau biayanya itu harus diserahkan di majelis akad. Tak boleh kalau misalnya kamu memesan sesuatu tapi kamu tak menyerahkan biayanya, maka tak sah. Tanpa menyerahkan biaya tapi kemudian kamu berpisah dengan orang yang menerima pesanan, kamu tak menyerahkan uangnya, tak sah. Kenapa? Karena definisi akad salam itu adalah menjual sesuatu yang tidak ada kan, atau yang menjadi hutang. Jadi barangnya itu masih hutang, dihutang oleh muslam ilaih. Kalau kamu tidak menyerahkan uang kepada muslam ilaih atau orang yang menerima pesanan, maka ini disebut bai'ud dain biddaini. Itu tak boleh menjual hutang dengan hutang, tak boleh kalau seperti ini. Sehingga supaya sah, uangnya itu dari awal sudah diserahkan supaya tak terjadi bai'ud daini biddaini, supaya tak terjadi penjualan hutang dengan hutang. Harus diserahkan. Ini Pak, uangnya sekian, saya pesan ini yang seperti ini. Uangnya ini. Kalau kamu tak menyerahkan uang, tak sah. Itu namanya bai'ud daini biddaini. Paham ya? Wa iyakun fi dhimmatin yubayyanu qadran wa wasfan duna ma yu'ayyan. Wa iyakun, dan jika ada apa taman atau ra'sul mal. Kita bahasakan tadi kan ra'sul mal. Taman yang dimaksud di sini adalah ra'sul mal ya. Ra'sul mal itu adalah uang atau biaya yang akan dibayar oleh muslim kepada muslim ilaih.
Wa iyakun, dan jika ada apa roksul mal atau saman, ada fi dhimmatin, ialah di dalam tanggungan. Kalau roksul malnya itu ada di dalam tanggungan, yubayyanu, maka dijelaskan apa saman atau roksul mal, dijelaskan qadron kadarnya, wasfan dan sifatnya, qadron kadarnya, wasfan dan sifatnya, dunama tidak saman, yu'ayyanu yang sudah ditentukan apa ma, dunama tidak saman, yu'ayyanu yang ditentukan apa ma. Saman atau ongkos yang dibayar oleh muslim kepada muslim ilaih itu kan ada dua. Ada kalanya fid dhimmah, ada dalam tanggungan, ada kalanya muayyan tertentu. Misalnya ini uangnya, tak perlu kamu sifat-sifati, tak perlu kamu jelaskan kadarnya, tak perlu kamu sebutkan sifatnya, karena sudah jelas, Pak, ini ya uangnya, selesai kan? Kalau misalnya kamu tak menyerahkan roksulman ini, misalnya masih ada di kantong, tak kamu langsung serahkan, kamu harus jelaskan, Pak, uangnya ini 100 ya, ini sekian, terus sifatnya itu cuma 5 ribuan atau 20 ribuan, atau misalnya 100 satu lembar, itu dijelaskan. Kalau memang tak secara langsung. Jadi ada kalanya fid dhimmah, ada kalanya muayyan. Kalau muayyan tak perlu disebutkan kadar dan sifatnya, tapi kalau fid dhimmah perlu disebutkan. Harus seperti itu, jelas. Karena saya katakan sekali lagi bahwa akad salam ini, akad pesanan itu sebenarnya tak boleh. Tak boleh. Sehingga karena melakukan sesuatu yang tak boleh, syaratnya ketat. Harus menyebutkan yang sifat-sifat yang jelas, harus diserahkan secara langsung di awal rasul malnya. Syaratnya agak ketat daripada jual beli. Terus bagaimana kalau misalnya angus? Seseorang yang minjem bukan di sini. Lanjut. Wa qaulu ma uslima fihi dainan hululan aw muajjalan lakinna bi ajalin lam. Wa qaulu ma ini atafnya kepada qaunuhu, menjadi khabar berarti. Asalnya asyartu qaulu ma. Wa qaulu ma, dan ialah adanya sesuatu uslimah yang diakati salam fihi apa ma. Muslimah yang dipesan fihi apa ma, sama. Muslimah yang diakati salam fihi apa ma. Ada dainan ialah hutang. Dainan ialah hutang. Hulul yang kontan. Hululan yang kontan atau muajjalan atau bertempo. Lakinna akan tetapi diajalin dengan ajal, dengan tempo yu'lamu yang diketahui apa ajal. Diajalin dengan tempo yu'lamu yang diketahui apa ajal. Lakinna itu ada alifnya kan ya? Itu alifnya itu lil itlaqi, sebenarnya enggak ada. Lakinna diajalin yu'lamu. Sebenarnya seperti itu, lil itlaqi. Syarat yang kedua muslim fih itu harus dainan. Barang yang dipesan itu harus berupa tanggungan. Kalau misalnya muayyan, ada dainan, ada muayyan. Saya jelaskan. Muslim fih, barang yang dipesan itu ada kalanya muayyan, ada kalanya dainan. Muayyan itu ditentukan. Pak, saya pesan kitab yang ini. Jelaskan yang ini, kan? Yang ini tak sah lah seperti itu. Ini namanya bukan akad salam. Karena sudah ditentukan yang ini. Apa akad salam definisikan? Memesan sesuatu yang belum ada kemudian disifati. Baik mausufin kan. Kalau kamu langsung tentukan seperti ini jual beli nanti. Pak, saya beli ini. Yang ini maksudnya. Kalau kamu katakan, Pak, saya mau beli buku yang seperti ini, mereknya ini, kayak gini, itu namanya akad salam, jelas. Kalau kamu langsung tentukan yang ini, atau saya beli Buddha yang ini, saya beli rumah yang ini ada kata-kata yang ini, itu namanya muayyan. Bukan akad salam seperti itu. Akad salam itu harus dainan,
harus hutang menjadi tanggungannya musnad ilaih, tanggungannya orang yang menerima pesanan. Harus dainan. Cuman berarti contohnya seperti ini, Pak, saya beli yang seperti ini ya. Beli itu ini kayak gitu. Harus menjadi tanggungannya musnad ilaih. Cuman dainan ini hutang atau muslim barang yang dipesan yang berupa hutang ini, hutang itu harus uang ya. Bisa barang tapi menjadi tanggungannya musnad ilaih. Cuman musnad ilaih yang berupa hutang ini ada kalanya dua hal. Ada kalanya hulul kontan, ada kalanya muajjal. Jadi tetap menjadi tanggung jawabnya musnad ilaih atau orang yang menerima pesanan, tapi ada kalanya kontan langsung diambil, ada kalanya muajjal tak langsung diambil. Contohnya yang hululan, yang kontan, Pak, saya membeli yang seperti ini, yang seperti ini kan, yang jelas kan, sah seperti ini kan. Yang hululan kontan langsung, oh ya sebentar, saya ambilkan di belakang, ada di gudang di belakang Pak, oh ya diberikan, apakah sah? Sah. Itu namanya akad salam yang hululan, mustamfihnya atau barang yang dipesan itu hulul kontan. Kontan dimaksud sini bukan uang pas cash, kayak gitu bukan. Tapi sebentar, pemesanannya itu sebentar. Oh ya, tunggu sebentar ya, saya ambil di belakang, ada di belakang, ambil serahkan. Sah. Ada yang muajjal, muajjal itu bertempo. Pak, saya pesan ini, yang seperti ini, tapi saya ambil sebulan lagi ya, bulan depan. Oh ya Mas, nggak apa, tanggal sekian, ya. Biasanya kan dikasih apa namanya tanda bukti serah terima nanti kan, tanggal sekian, nanti akan diambil. Nah kalau sudah bertempo seperti itu akan diambil bulan depan, harus diajarin ulama dengan tempo yang jelas. Tanggal sekian nanti akan diambil Pak, bulan sekian. Oh ya, nah, itu baru sah kalau seperti itu. Paham dari sini? Ini agak karena nanti kan ada apa namanya istilah-istilah di dalam akad salam. Wal wijdanu am, dan ialah ini juga menjadi syarat. Adapun syaratnya al-wijdanu ialah adanya mustamfih, dan ialah adanya mustamfih. Ammah ialah ammah umum apa mustamfih? Apa wijdan? Ammah umum apa wijdan? Ammah umum apa wijdan? Wa indama yahullu, dan ketika jatuh tempo apa mustamfih, dan ketika jatuh tempo apa mustamfih, yu'manu di kalau maknanya sendiri yu'manu itu diamani, maksudnya tidak dikhawatirkan, al-adamu apa ketiadaan, al-adamu apa ketidakadaan. Saat yang kedua haruslah mustamfih, barang yang dipesan. Ingat mustamfih itu adalah barang muslim, muslim ilaih, menerima pesanan. Mustamfih itu haruslah saat yang ke berapa ini, yang ketiga ya. Saat yang ketiga itu mustamfihnya itu adalah barang yang ada secara umum, yang biasanya itu ada, ada. Artinya tak sah memesan sesuatu yang jarang adanya. Kalau memesan misalnya emas segede gunung, kan jarang ada kan, tak sah lah seperti itu. Jarang adanya, tidak sah. Mesan apa? Sepeda motor yang ada kulkasnya misalnya, tidak sah. Karena jarang ada, sulit adanya. Sulit, tak sah kalau seperti itu. Wa indama yahullu yu'manul adam, maksudnya, dan mustamfih itu ketika jatuh tempo adalah tidak dikhawatirkan tidak ada. Tidak dikhawatirkan tidak ada. Misalnya begini. Misalnya kamu kan salam itu sifatnya kan hutang kan, masih menjadi tanggungannya muslim ilaih. Sekiranya nanti ketika kamu pesan, Pak, saya pesan seperti ini, mangga, nanti akan diambil bulan depan. Bulan depan biasanya tak musim mangga. Kamu pesan itu tak sah. Meskipun sekarang ada misalnya, wijdan ada sekarang, tapi kamu menentukan pada tanggal yang biasanya tidak ada mangga. Tak sah kalau seperti itu.
Pokoknya yuk menurut Anda yang tidak dikhawatirkan tidak ada ketika jatuh tempo. Duna thimarin min saghiratil qura. Duna thimarin, tidak buah-buahan min saghiratil qura, dari desa kecil. Min saghiratil qura, dari desa kecil. Makluma miqdarin mi'yarin jaro. Makluma miqdarin, yang diketahui ukurannya. Maklum miqdarin, yang diketahui ukurannya. Bimi'yarin jaro, dengan ukuran. Bimi'yarin, dengan ukuran. Jaro yang berlaku apa mi'yar. Jaro yang berlaku apa mi'yar. Karena tadi dijelaskan bahwa muslim fih, barang yang dipesan itu adalah benda yang biasanya ada dan dikhawatirkan tidak adanya ketika jatuh tempo, maka tak sah memesan buah-buahan pada desa yang kecil. Kalau pesan buah mangga 1 ton di desa terpencil misalnya kan, tak sah. Mana ada misalnya pas buah 1 ton, desanya kecil, hanya beberapa rumah yang ada di sana, buah-buahan juga jarang. Kalau pesan 1 ton di rumah itu, di desa itu, tak sah. Karena akan menimbulkan khawatir tidak adanya buah-buahan. Kalau sudah mesan, maka harus menggunakan mikdar, ukuran. Harus diperkirakan ukurannya itu berapa, menggunakan ukuran yang sudah berlaku. Dan biasanya kalau kailan, kalau misalnya ukuran, timbangan menggunakan timbangan. Ada kalanya kalau panjang biasanya kan menggunakan meteran, pakai meteran. Wal jinsi wan nau'i. Kalau yang wal jinsu berarti gak apa-apa dibaca jinsih, boleh baca jinsuh juga boleh. Kalau dibaca jinsi berarti maklumal jinsi. Maklumal jinsi. Kalau wal jinsu dan berarti al maklumul jinsu. Ayu lamul jinsuh, bisa seperti itu. Wal jinsi, dan diketahui jenisnya. Wan nau'ih, dan diketahui nau'nya, macamnya. Ada jenis, ada nau'. Jenis itu di atasnya, nau' di bawahnya. Contohnya beras, saya sering mencontohkan beras. Beras itu adalah jenis, nau'nya itu adalah bulog, kelinci, ya kan? Burung dara, itu adalah nau'. Macam-macamnya, macam-macam beras. Kada sifatu, begitu pula dengan sifat. Harus diketahui sifatnya, jenisnya harus jelas, macamnya harus jelas, sifatnya juga harus jelas. Li ajliha, karena arah-arah sifat takhtalifu, berbeda al-qimatu, apa beberapa harga, al-qimatu, apa beberapa harga. Harus disebutkan sifatnya, yang mana sifatnya itu kan bisa mempengaruhi terhadap harga. Kalau kamu pesan beras yang bagus, kan otomatis harganya lebih mahal. Kalau dulu saya mondok, beras yang saya gunakan adalah beras yang harganya 10 ribuan. Yang kalau dimasak biasanya agak-agak hitam, ya kan. Kalau sekarang mungkin sekitar 15 ribuan yang itu bagus. Warnanya putih dan enak. Enak, makan sedikit kayak sudah kenyang, tapi kurang. Kenyang tapi kurang. Kalau yang agak-agak hitam, saya lapar tak terlalu nambah boleh. Meskipun lapar tak mau nambah lagi. Kalau agak-agak hitam, kan beda. Harus jelas jenisnya, macamnya, sifatnya. Sifat-sifat yang bisa mempengaruhi terhadap harga. Wa kaunuha, dan adanya sifat. Wa kaunuha, dan adanya sifat mabtu total ausofi, ialah dibatasi ciri-cirinya atau terstandar ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu sudah terstandarisasi, sudah jelas. La mukhtaliton, bukan sesuatu yang bercampur. La mukhtaliton, bukan sesuatu yang bercampur. Au fihi, atau ialah di dalam muslim fi, atau ialah di dalam muslim fi, atau barang yang dipesan.
Narun adapun api, dakhala yang masuk apa api. Dakhala yang masuk apa api. Ini termasuk syaratnya muslamfi. Muslamfinya itu diberi sifat atau ciri-ciri yang sudah jelas. Seperti ini kan sudah saya katakan dari tadi kan, sifat-sifatnya itu harus jelas. Tak sah memesan sesuatu yang sudah dicampur, tapi bagian-bagiannya itu dimaksudkan. Ingin kamu beli bagian-bagiannya juga. Misalnya kamu beli apa ya? Beli bubur di sana kan biasanya ada pisangnya. Misalnya kita ambil bubur apa? Bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau kan ada kacang hijaunya, ada santannya, ada gulanya, mungkin ada garamnya sedikit, ada airnya kan itu kan. Itu kan dicampur. Kalau kamu beli seperti itu, tapi kamu masih menginginkan satu persatu dari bagian tadi, itu tak sah. Kalau pesan seperti itu, memesan benda yang sudah bercampur, tapi kamu masih memperhatikan terhadap bagian-bagian di dalamnya, komponen-komponen di dalamnya, maka tak sah seperti itu. Kalau misalnya kamu sudah tak memperhatikan kepada bagian-bagiannya, afrod-afrodnya, jus-jusnya, maka tak masalah, sah. Pak, saya pesan bubur kacang hijau. Sah seperti itu. Yang tak sah kalau misalnya kamu pesan bubur kacang hijau, tapi kamu masih bermaksud terhadap bagian-bagian di dalamnya. Yang seperti ini, ininya saya pesan, kayak gitu tidak boleh. Karena dicampur dengan benda lain. Dicampur. Memesan kacang hijaunya yang sudah bercampur dengan dengan santannya, dengan airnya, tak sah seperti itu. Tapi kalau misalnya kamu pesan, Pak, saya pesan bubur kacang hijau. Jelas, sah seperti itu. Tak masalah. Paham ya? Atau tak boleh, tidak sah memesan barang yang dimasak dengan api. Tak boleh. Wah, beneran, saya serius ini. Jadi memesan misalnya apa? Memesan nasi. Misalnya. Berarti tak sah nasi. Ini saya bacakan. Wa fihi narun dakhala. Tak boleh. Tapi ini konsep dulu teman-teman. Kalau konsep dulu, tak boleh memesan apapun, barang pesanan itu yang sudah dimasak menggunakan api. Tak boleh. Kenapa? Karena standarisasi api itu kan tak jelaskan. Misalnya kamu pesan, Pak, saya pesan mata sapi setengah matang. Setengah matang itu sampai mana? Kan tak jelas. Bisa kemudian setengah matang yang seperti ini, Pak. Yang seperti ini, Pak. Yang agak ada yang masak, ada yang tidak. Misalnya gitu kan, tak mungkin kan. Biasanya lebih atau kurang biasanya. Sehingga tak jelas, tak definitif, tidak terstandarisasi, tak mundobit. Maka tak sah. Padahal di dalam akad salam itu harus mundobit, harus jelas. Kecuali kalau misalnya kalau sekarang kan tidak teman-teman kan ya. Kalau sekarang kan ada oven, ada apa. Sah lah seperti itu. Yang panasnya ini sekian derajat, sah lah seperti itu. Tapi kalau misalnya tak jelas, pakai kompor biasa, pakai tombang biasanya. Apa tombang? Ya pakai itu. Misalnya kan tak jelas pakai apa, pakai semakin banyak kau masukkan kayu kan semakin besar apinya kan. Tak jelas nanti sekadang koton ya kan, sekadang gosong kan nggak jelas. Makanya kalau memesan sesuatu yang menggunakan api, hukumnya tak sah. Ya, memang seperti itu. Konsepnya mungkin saya menyampaikan adanya. Tapi ada yang mengatakan ini konsep dulu. Kalau sekarang mungkin tidak masalah. Sekali lagi ya, saya hanya menyampaikan konsep yang ada di sini. Bismillah tak memperbolehkan memesan nasi. Nah, bukan seperti itu. Kalau saya malah memperbolehkan, cuman yang di sini mengatakan tak boleh. Fihi narun dakhala. Bukan hanya di sini, teman-teman. Di kitab-kitab yang lain, kamu cari Fathul Qorib, Fathul Mu'in, sah, tak boleh. Fathul Qorib saya ingat banget, karena beberapa minggu yang lalu saya ngajar ini. Fihi narun dakhala di Fathul Qorib. Ayyin lidit ta'jilih maudi'al ada. Ayyin, tentukanlah olehmu. Ayyin, tentukanlah olehmu lidit ta'jilih. Bagi salam yang muajjal.
Jadi takjilih bagi salam yang muajjal, salam yang bertempo, akad pesanan yang bertempo, salam muajjal. Ayin tentukanlah olehmu diri takjilih bagi salam yang bertempo. Tentukan maudhi al-ada kepada tempat penyerahan. Maudhi al-ada kepada tempat penyerahan. Illam yuwafiq, jika tidak sesuai hu kepada maudhi al-ada. Illam yuwafiq, jika tidak sesuai hu kepada maudhi al-ada. Tak sesuai maka nun apa tempat, ukida yang dijadikan akad apa tempat, ukida yang diakad apa makan. Makan apa tempat, ukida yang diakati apa makan. Kalau misalnya akad salamnya itu salam muajjal, pesanan yang bertempo, Pak saya akan ambil bulan depan, itu kan salam muajjal. Kalau salamnya itu salam muajjal, maka harus menyebutkan tempat penyerahan. Kalau tempat penyerahan, kalau tempat yang dijadikan tempat akad itu sudah tidak sesuai, misalnya begini, misalnya saya memesan baju di sini, di Alusna, memesan baju di Alusna. Memesan baju di Alusna tapi bajunya mau diambil bulan depan. Ternyata bulan depan itu Alusna sudah pulangan anak-anak, jadi dikunci misalnya kan, kayak gitu. Maka dipilah, maka saya dan orang yang menerima pesan itu harus menyebutkan tempat lain yang akan dijadikan tempat penyerahan. Nanti Pak akan saya, karena di sini nanti akan ditutup, gak ada orang di sini, maka tempat penyerahannya nanti di depan UIN, misalnya ada disebutkan nanti ya, atau di pertigaan di sana sebutkan seperti itu. Nanti ketemuan di sana. Oh iya, siap. Harus dijelaskan seperti itu. Atau tempatnya masih layak, bisa di sini, cuma ingin diserahkan di luar, di mana misalnya, dan mau untuk ke tempat itu memerlukan biaya. Misalnya mau diserahkan ke mana, ke Mangli atau di Rambi Puji, kan butuh biaya. Sana butuh biaya, maka harus disebutkan. Ini kan mau ke Rambi Puji itu butuh biaya sekian, harus disebutkan. Jadi alasan menentukan tempat itu, yang pertama, kalau masih layak di sini, Alusna ini masih layak untuk dijadikan tempat transaksi penyerahan, tak perlu disebutkan. Ya berarti di sini. Tapi kalau misalnya yang pertama, karena di sini tak layak dijadikan tempat akad, maka disebutkan tempat penyerahannya nanti di depan Alusna. Atau misalnya di sini masih layak, cuman ingin menentukan tempat lain yang membutuhkan biaya, maka disebutkan mau diserahkan di Rambi Puji. Rambi Puji kan butuh uang, maka harus disebutkan juga. Babur rohni. Adapun ini ialah bab tentang gadai. Tahu gadai kalian? Apa gadai? Apa gadai? Siapa bilang tahu barusan? Apa gadai? Gadai itu apa? Jaminannya. Apa hutangnya? Jaminannya itu hutang biasanya apa kalau di sini gadai itu? Emas. Oh iya, emas kan ya. Yang disebut gadai itu emasnya atau uang yang dipinjam atau apanya? Apa-apa? Yang di sebelah sini apa dulu? Emasnya atau uangnya atau apanya? Emasnya yang adalah gadai. Yang di sini emas juga. Gadai itu, praktek gadai itu emasnya berarti. Hah? Gimana? Katanya tahu. Apa? Transaksinya. Ya, gadai itu, ya, kalau dibilang transaksinya ya aman ya kan. Semuanya dari tadi yang kita bahas, jual beli itu transaksi, salam juga transaksi, ini juga transaksi, jelas benar kalau seperti itu. Jadi gadai itu adalah apa ya?
ja'lu ainin wathiqatan, ja'lu ainin maliyatin wathiqatan kalau bahasanya fikih itu adalah menjadikan sebuah barang yang bernilai sebagai jaminan. Menjadikan sebuah barang yang bernilai sebagai jaminan. Jadi bukan hanya emasnya, tapi dijadikan jaminannya itu atas nama hutang. Kenapa kok dijadikan jaminan? Supaya nanti kalau misalnya tidak bisa tak bisa melunasi, maka emas itu nanti yang jadi yang dijual atau yang diambil. Jadi ja'lu ainin maliyatin, ja'lu ainin maliyatin. Ainun maliyah itu adalah jaminannya. Jaminannya ini berfungsi dua. Ainun maliyah ini berfungsi dua. Yang pertama adalah istifak sebagai jaminan. Yang kedua istifak sebagai pelunasan. Ada kalanya sebagai jaminan, hanya sebagai jaminan tok. Ini Pak emasnya. Jaminannya ini. Ya sudah, hanya sebagai jaminan. Ada kalanya sebagai istifak, sebagai pelunasan. Kalau misalnya dia tak mampu bayar hutang, maka ini nanti dia akan dijual untuk sebagai pelunasan. Tergantung apakah jaminannya ini, kan ada dua kemungkinan, apakah jaminannya ini nanti lebih mahal daripada hutangnya, atau malah lebih murah daripada hutang. Kalau misalnya lebih murah, berarti harus nambah. Kurangnya harus ditambah. Kalau ternyata lebih mahal, jaminannya ini lebih mahal daripada hutang, maka nanti harus dikembalikan. Nyaman pas ini misalnya hanya hutang 20.000, jaminannya sepeda motor, pas sepeda motornya diambil kan nyaman kan. Kalau misalnya lebih mahal, maka dikembalikan sisanya. Sama seperti akad salam tadi, juga ada komponen-komponen di dalamnya, ada pemerannya di dalam rohan ini. Yang pertama adalah rohin, ada murtahin, ada marhun, ada marhun bihi. Saya katakan sekali lagi, ada rohin, ada murtahin, ada marhun, ada marhun bihi. Rohin itu adalah malikul aini, pemilik jaminan, pemilik barang. Rohin adalah pemilik barang. Murtahin pemilik hutang. Murtahin pemilik hutang. Kalau marhun adalah barangnya. Atau kalau tadi contohnya emas, marhun adalah barangnya atau jaminannya. Kalau marhun bihi adalah uangnya atau hutangnya. Marhun bihi adalah hutangnya. Rohin adalah malikul aini atau pemilik manfaat. Rohin ini pemilik benda kan, pemilik jaminannya. Tapi jaminan itu tetap manfaat dan ain itu tetap miliknya rohin, pemilik jaminan. Misalnya saya menggadaikan sepeda motor, maka yang manfaat dan sepeda motor itu adalah milik saya. Artinya murtahin, orang yang memiliki uang, itu tak boleh mengambil manfaat dari sepeda motor saya. Tak boleh mengambil manfaat dari apapun yang disebabkan oleh, yang ditimbulkan oleh sepeda motor saya, tak boleh. Biasanya kan kalau di masyarakat kan seperti itu kan ya, menggadaikan sepeda motor. Sebenarnya kalau rohan itu adalah dari orang yang berhutang. Rohan itu, gadai itu adalah dari orang yang berhutang. Dijadikanlah sepeda motor sebagai jaminan kan seperti itu. Kalau sekarang tidak, tapi malah dijadikan bisnis. Ayo siapa yang mau berhutang ke saya, kan kayak gitu kan ya. Harus nanti ada jaminannya kan kayak gitu. Dan di masyarakat biasanya ketika sudah menggadaikan sepeda motornya dipakai. Itu tak boleh. Setiap manfaat yang ditimbulkan dari marhun atau dari sepeda motor jaminan tersebut tak boleh digunakan oleh murtahin, orang yang memiliki utang. Tak boleh. Tak boleh. Kecuali ada izin. Kalau sudah ada izin, tak masalah. Nanti sepeda motornya saya gunakan ya, selama ada di rumah saya kan sebagai jaminan. Nanti saya gunakannya sepeda motor yang ada di saya ini, ya, sudah tak masalah. Kalau tidak ada izin, tak boleh murtahin menggunakannya. Karena itu sebagai jaminan saja, bukan menjadi hak milik atau hak pakai, tidak. Sudah, itu sekitar tentang rohan gadai. Konsepnya
Akan kita bahas. Yajuz boleh apa rohan? Boleh fima dalam satu bai'uhu yang adapun menjual emas jazah ialah boleh apa bai'uhu. Bai'uhu yang adapun menjual emas jazah ialah boleh apa bai'uhu. Kama sohah sebagaimana asah apa rohan. Kama sohah sebagaimana asah apa rohan. Asah bidainin dengan hutang. Bidainin dengan hutang sabitin yang real. Sabitin yang real qad lazima yang sungguh luzum, yang sungguh pasti apa dain. Di sini menjelaskan bahwa sesuatu yang bisa dijual, yang sah dijadikan mabi atau yang sah dijual juga sah dijadikan jaminan. Artinya sesuatu yang tak sah dijual tak sah dijadikan jaminan. Kamu pinjam uang kepada orang, tapi jaminannya adalah tai sapi misalnya. Tak boleh. Kenapa? Tai sapi tak sah diperjualbelikan. Yang bisa dijadikan jaminan adalah sesuatu yang bisa diperjualbelikan. Sebagaimana rohan tersebut harus menggunakan dain yang real, yang memang ada. Hutangnya itu memang ada, sudah terjadi maksudnya, sabit. Sudah terjadi real. Dan lazim di sini maksudnya tak memiliki opsi khiyar, tak memiliki khiyar, tak bisa dibatalkan, itu luzum namanya. Adalah dain atau hutang yang betul-betul terjadi dan sudah luzum, tak bisa dibatalkan. Lirrohini ialah bagi rohin. Siapa rohin? Pemilik. Lirrohini ialah bagi rohin. Arruju'uh adapun membatalkan. Malam yakbid selama tidak menerima mukallafun siapa orang mukallaf. Mukallafun siapa orang mukallaf biiznihi, menerimanya tadi biiznihi dengan idinnya rohin. Biiznihi dengan idinnya rohin, hina radiyah ketika ridho siapa rohin. Rohin apakah boleh membatalkan terhadap akad gadainya? Misalnya sudah kadung, Pak, ini jaminannya sudah diterima oleh murtahin, oleh orang yang memiliki hutang atau piutang, maka rohin pemilik barang tak boleh menarik barangnya. Gak jadi Pak, gak jadi, bukan ini. Tak boleh kalau sudah diterima. Kalau sebelum diterima, tak masalah. Meski misalnya belum diterima mau dibatalkan, tak masalah. Tapi kan penyerahan ini kan berbeda-beda tergantung barangnya kan. Kalau rumah tak mungkin diserahkan pas, ya rumah kan tak mungkin kan. Mungkin seperti kuncinya, seperti itu. Serah terima apanya, kayak gitu. Benih pas mana? Kalau tanah, bagaimana cara menyerahkan tanah? Sertifikatnya, misalnya seperti itu. Kalau sudah diterima sertifikatnya, tak boleh ditarik kembali. Diterimanya itu harus ada izin dari rohin, bukan karena dicuri, bukan karena dipaksa. Hina radiyah, harus ada izin, bukan karena dicuri, dan harus ridho, bukan karena terpaksa. Kalau misalnya karena berdasarkan paksaan, maka rohin tetap boleh untuk menarik kembali terhadap barang yang dijadikan jaminan. Wa imma yatmanuhu, dan hanya saja yatmanuh menanggung hu kepada marhun, hu kepada barang yang dijadikan jaminan, menanggung hu kepada jaminan al murtahinu siapa murtahin. Idza ta'adda apabila melampaui atau melanggar siapa murtahin filladhi di dalam sesuatu yu'tamanu yang diamanahi apa alladhi yu'tamanu yang diamanahkan apa alladhi yang diamanahkan siapa alladhi yu'tamanu maksudnya amin, terpercaya. Amin ini adalah mufrad, jamaknya umanah. Umanah ma'had misalnya kan gitu kan ya, adalah orang-orang terpercaya di dalam sebuah pondok, pengurus, ustadzah, itu namanya umanah. Orang-orang yang dipercayakan tanggung jawab. Murtahin, orang yang menerima jaminan, itu tak menanggung terhadap kerusakan yang terjadi kepada jaminan. Jaminannya rusak, murtahin tak ikut tanggung jawab. Selama bukan karena melampaui batas, misalnya karena dipakai pas rusak, ya harus tanggung jawab. Kalau misalnya dibiarkan saja tapi rusak, kita tanggung jawab. Kalau lalai atau melampaui batas terhadap ketentuan-ketentuan yang ada, maka harus tanggung jawab. Karena rohan ini termasuk akad apa ya? Yadu amanah. Yadu domanah. Nah, bukan yadu domanah, yadu amanah ya.
yadu amanah. Karena termasuk rohan ini adalah yadu amanah. Yadu amanah kan di dalam transaksi itu kan ada yadu amanah, ada yadu domanah. Yadu amanah ini kerusakan-kerusakan yang terjadi, orang yang menerima itu tak perlu tanggung jawab. Kalau yadu domanah sebaliknya, ketika ada kerusakan harus bertanggung jawab. Seperti apa? Seperti musta'ir. Musta'ir ini adalah orang yang meminjam. Kau meminjam satu kepada temanmu, kemudian rusak, kan ya? Musta'ir itu adalah yadud domanah, maka harus mengganti. Oh, keliru ya, terbalik Oh, enggak benar-benar seperti itu. Jadi murtahin itu yadud domanah, yadud amanah. Oh, kalau murtahin itu yadul amanah, ya benar. Kalau musta'ir itu yadud domanah. Yang fakku rusak apa rohan bil ibro dengan ibro, wa fashir rohnih dan fasahnya rohan dengan membatalkan rohan. Yang fakku rusak apa rohan atau batal apa rohan. Yang fakku mana asalnya adalah pecah, maksudnya ya batal atau selesai apa rohan bil ibro dengan ibro. Ibro adalah membebaskan. Wa fashir rohnih dan membatalkan rohan. Kada begitu pula idza zalah apabila hilang jami'ud daini apa semua hutang. Jami'ud daini apa semua hutang. Akad rohan ini bisa selesai dengan beberapa cara. Yang pertama karena dibebaskan hutangnya. Ya sudah, kamu gak usah bayar hutang. Maka selesai rohannya. Akad gadainya sudah selesai. Karena hutangnya sudah diibrok, sudah dibebaskan. Atau karena membatalkan. Pak, batalkan ya. Akad rohannya batal, begitu kan ya, berarti selesai akad gadainya. Atau dengan cara dilunasi semua hutangnya. Ini semua hutangnya saya jelas, saya lunasi, maka juga selesai akad hutangnya, akad gadainya. Babul hajri, adapun ini ialah bab tentang hajar. Ini kadang sudah lemas, kalau sudah dengar adzan lemas, kayak enggak bersemangat. Ada sesang kelesengan deh. Pada saya belum tedungan kata nundu. Kok ngedingan dan karena artaan tak semangat. Kalau sudah dengar adzan nggak semangat. Babul hajri, wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Yaitu dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.